Nah, berdoa diikuti sama siapa? Boleh. Siap, bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Doa. Oke, nah sekarang kita lanjut ya ke materi yang akan kita bahas. Di sini kita akan membahas apa? Ada yang tahu toharo itu apa? Apa yo? Toharo. Yaudah, biar kalian tahu kita akan membahas bab toharo ini. Jadi kalian cukup mendengarkan saja ya. Silakan dulu, Bapak akan menjelaskan tentang bab toharo ini, oke? Oke, di sini kita akan masuk ke pengertian ya. Kita masuk ke pengertian dulu. Di sini ada pengertian toharo. Ada menurut bahasa dan menurut istilah. Coba kalian baca. Di sini ada, kalau menurut bahasa itu toharo itu, bentar ya, ada suara. Ini toharo menurut bahasa itu bersih atau suci, dan toharo menurut istilah itu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Dalam artian kita kalau bahasa Sundanya itu kayak berwudu, terus Sundanya itu adus dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Di sini ada macam-macam air. Macam-macam air ini di sini ada Bapak bukan menjelaskan ya. Bapak menyantumkan tiga macam-macam air untuk bersuci. Yang pertama ada air mutlak, suci dan menyucikan. Ada yang tahu di sini nggak? Air mutlak atau suci dan menyucikan. Dan kamu nggak ada ya? Oke, Bapak kasih tahu. Contohnya dulu ya. Nanti kita ke pembahasan yang lebih dalam. Air mutlak atau suci dan menyucikan. Contohnya seperti air hujan, terus air embun, terus pokoknya air yang langsung turun dari langit gitu, nggak diproses dulu oleh kita gitu, oleh manusia gitu. Jadi itu bisa disebut air mutlak. Nah, yang kedua ada air mustakmal, suci tapi tidak menyucikan. Ada yang tahu nggak? Contohnya apa? Kita ngebahas dulu kayak nama-nama airnya, terus contoh-contohnya ya. Nanti kita di pertemuan selanjutnya kita membahas tentang isi-isi yang lebih dalam lagi, oke? Di sini ada air mustakmal, suci tapi tidak menyucikan. Ada yang tahu? Oke, Bapak kasih contoh deh. Contohnya itu seperti air teh, air kopi, jus. Pokoknya itu air yang sudah berubah zatnya atau warna, rasa itu sudah berubah gitu dari qadarullahnya gitu. Saya disebut gitulah. Di sini lanjut ada yang ketiga air mutanajis. Ada yang tahu air mutanajis? Nah, kalau air mutanajis ini kita menyebutnya itu sebagai kayak air yang sudah terkena najis gitu. Contohnya gini. Nah, teman-teman di rumah ada kan di situ ember kayak atau bak yang kayak kita itu lagi kencing. Biasanya laki-laki itu kencingnya itu berdiri. Nah, si air tersebut itu terkena percikan dari air seni kita gitu. Itu contohnya dari air mutanajis. Nah, untuk selanjutnya kita akan
bukan mengupas ya, kita ulas dulu macam-macam air dan contoh-contohnya, terus tadi pengertian terharam ya. Lanjut. Nah, cara mensucikannya untuk mukhafafah. Ada yang tahu mukhafafah? Itu najis ringan. Contohnya itu kayak air seni dari seorang bayi gitu. Itu kan masih suci gitu, masih apa ya namanya, belum terkontaminasi lah kalau bahasa bapak itu. Nah di sini kan cukup dipercikan gitu, jadi si kain yang terkena air seni dari si bayi tersebut bisa kita percikan dulu gitu. Nah lanjut ke air tawasito. Tawasito dicuci sampai hilang sifatnya. Nah untuk itu kalau tawasito itu jadi harus dicuci bersih untuk menghilangkan najis tersebut. Nah ada di sini ya najis bolado. Najis bolado itu najis yang paling berat. Contohnya itu kayak dijilat air liur anjing yang terkena badan kita ataupun baju kita gitu. Nah cara menyucikannya itu 7 kali basuhan, bukan 7 bunga ya, bukan 7 bunga. Jadi 7 kali basuhan, dibasuh, dicuci, terus ditambah tanah. Kenapa ditambah tanah? Supaya benar-benar si najisnya itu hilang lah gitu. Di sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, berarti kita lanjut. Oke ya teman-teman, Bapak udah sedikit menjelaskan atau memaparkan yang Bapak tadi perlihatkan kepada teman-teman. Teman-teman pasti langsung mengerti kan?